Puluhan rumah di Desa Teluk Rendah Ulu, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo terancam longsor. Aksi protes masyarakat tuntut Pemprov Jambi dan perusahaan tambang untuk segera lakukan perbaikan jembatan. Ketersediaan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha di tahun 2024 kali ini diperkirakan terpenuhi. Selamat sore pemirsa, hari ini Sabtu 25 Mei 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Dan selain 3 topik utama tadi saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, puluhan rumah di Desa Teluk Rendah Ulu, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo saat ini terancam longsor. Pasalnya kikisan tebing sungai atau abrasi yang terjadi sudah mendekati jalan utama warga sekitar, bahkan sudah ada sebagian jalan yang longsor. Di tebing sungai Batanghari yang berada di Desa Teluk Rendah Ulu, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, sebagian besar sudah terjadi abrasi atau pengikisan tanah. Kondisi ini menyebabkan sebagian akses jalan warga mengalami longsor. Sebagian warga yang bermukim di pinggiran sungai Batanghari merasa khawatir abrasi yang terjadi berpotensi terjadi longsor karena rumah mereka berada di pinggiran sungai. Kadus Tabar Rajo Desa Teluk Rendah Ulu Muammar mengatakan abrasi yang terjadi selain mengancam puluhan rumah yang berada di pinggiran sungai Batanghari juga membuat kekhawatiran para pengguna kendaraan roda 2. Padahal akses warga hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 karena ada satu titik jalan sebagian sudah longsor akibat abrasi yang terjadi terus-menerus. Sebagian warga berharap ada perhatian dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat untuk menanggulangi abrasi di kawasan bibir sungai Batanghari yang semakin mendekati rumah warga. Jadi harapan kami selaku mewakili dari pemerintah Desa Teluk Rendah Ulu, khususnya umumnya masyarakat Desa Teluk Rendah Ulu, kami berharap pada pemerintah Kabupaten Tebo untuk memperhatikan kondisi tebing daerah kami ini. Karena daerah kami ini tebingnya semakin lama makin terkikis. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Tebo Saipul Anwar mengaku pihaknya bersama pemerintah Kabupaten Tebo juga sudah mengusulkan untuk pembangunan turap penanggulangan tebing longsor di Desa Teluk Rendah Ulu. Ia pun terus melakukan konsultasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Tebo guna memastikan pembangunan turap bisa terrealisasi. Dari DPRD khususnya Komisi 3 kan sudah konsultasi bersama PUPR Kabupaten kemarin di awal Mei. Kita sudah ke Balai Sungai yang ada di Jambi untuk mengajukan ini. Tapi prosesnya begitu panjang. Kami berharap juga ke PUPR Kabupaten untuk menganggarkan untuk perencanaan. Karena itu butuh perencanaan karena ini panjang dan butuh dananya besar. Harus dana dari pusat. Terlebih dulu kita butuh perencanaannya. Abrasi sungai yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir telah menyebabkan satu bangunan terjun ke sungai. Selain itu, abrasi tebing sungai ini juga terjadi di beberapa titik di sepanjang tebing sungai yang berada di Desa Teluk Rendah Ulu. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kapten kapal TB Power Utama yang kapalnya menjadi amukan massa di Muaro Tembesi melapor ke Polda Jambi. Kapten kapal tersebut melakukan aksi anarkis berupa melemparan bom molotov yang membahayakan kapal lantaran dekat dengan penyimpanan bahan bakar. Nahkoda kapal Tugboat Power Utama, Hermawan, mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Jambi pada Jumat sore 24 Mei 2024. Dengan membawa diska lepas, dokumen berlayar dan bukti lainnya, ia melaporkan aksi anarkis warga yang melempar kapalnya dengan bom molotov saat dihadang berlayar melintasi jembatan Muaro Tembesi. Menurut Hermawan, aksi anarkis tersebut membuatnya trauma. Api yang ditimbulkan bom molotov tersebut membakar selang kompor gas dan nyaris mengenai penyimpanan bahan bakar.
Beruntung api berhasil dipadamkan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Lempar pakai motor. Itu anarkis sudah kan. Sementara itu, menurut pemilik kapal, insiden tersebut terjadi lantaran sudah ada kesepakatan dan komunikasi antara pihak nahkoda dengan PPTB. Kapal diperbolehkan berlayar. Selain itu, kapal tersebut sudah terparkir. Namun dihadang warga sebelum gubernur mengeluarkan kebijakan larangan pengangkutan batu bara melalui sungai. Sehingga para nahkoda khawatir masa aktif surat persetujuan berlayar sudah berakhir. Kayak tadi tanggal 19 itu SPB Bang ya, batas waktu tempo SPB atau bagaimana? Ya, jadi gini, waktu penghentian oleh Pak Gubernur, penghentian oleh pemerintah Provinsi Jambi untuk tidak beraktivitas itu terhitung dari malam Kamis. Jam ini tanggal berapa malam Kamis itu saya lupa, sampai tanggal 19 pukul 00 hari Minggu. Sementara kapal-kapal yang ada ini kan tertahan di Tembesi itu mulai dari hari Kamis, Kamis pagi. Sudah beberapa kali melakukan negosiasi dengan masyarakat di sana, sepertinya menemui jalan buntu karena merasakan masyarakat di sana krisis kepercayaan. Nah, itu jadi kita minta berbagai pihak, baik pemerintahan Provinsi Jambi, Kabupaten Batanghari, menyikapi ini dengan segera agar konflik antar masyarakat, konflik dengan para kapten dan pengusaha bisa diselesaikan dengan baik. Lantaran butuh bukti yang perlu dilengkapi, Hermawan kembali disuruh mengumpulkan bukti-bukti. Nahkoda kapal ini akhirnya disuruh melapor ke Polres Batanghari. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara aksi protes masyarakat yang menuntut pemerintah Provinsi Jambi maupun juga perusahaan tambang untuk segera melakukan perbaikan jalan juga mendapatkan desakan dari kaum emak-emak di Kecamatan Muara Tembesi. Tidak hanya kaum pria, namun kaum emak-emak yang ada di Desa Pelayang maupun desa lainnya yang berada di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, turut ikut berpartisipasi mengawal sekaligus berjaga mengantisipasi adanya upaya nakal dari tongkang batu bara yang mencoba melintas di jalur sungai. Mereka tidak segan-segan akan melakukan tindakan anarkis apabila adanya pelanggaran yang dilakukan pihak tambang. Seorang warga yang merupakan kaum emak-emak, Resnawati, mengatakan sebagian warga mendesak agar pemerintah Provinsi Jambi maupun perusahaan tambang segera merealisasikan janjinya untuk memperbaiki jembatan penghubung jalan lintas Sumatera yang ada di desa mereka. Apabila upaya perbaikan telah dilakukan, warga pun tidak akan lagi menghalangi tongkang batu bara beraktivitas di jalur sungai. Tunggu kabar berita dari pemerintah. Kayak mana ceritanya kami ini, kayak mana kok bisa lewat. Surat izinnya belum ada, kok bisa dia lewat. Kami sampai selesai, sampai alat datang ke sini, sampai jembatan diperbaiki. Itu memang benar-benar nyata. Sementara itu, dari pantauan tampak warga sekitar masih melakukan upaya penyanderaan terhadap tokbut maupun tongkang batu bara yang beberapa waktu lalu sempat memaksa melintas di bawah jembatan Desa Pelayangan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, ketersediaan hewan kurban pada Hari Raya Kurban tahun 2024 ini diperkirakan terpenuhi. Disbunak meminta masyarakat memastikan hewan kurban yang nanti dibeli harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Ketersediaan hewan kurban pada Idul Adha tahun 2024 ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan catatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi, ada sekitar 4.745 ekor hewan yang disiapkan dari para peternak di wilayah Muaro Jambi. Jumlah tersebut diperkirakan akan melebihi kebutuhan di setiap tahunnya, karena diproyeksi kebutuhan hewan kurban tahun ini hanya 2.518 ekor. Untuk mengawal ketersediaan hewan kurban, Disbunak meminta para camat dapat memantau keberadaan hewan kurban agar ketersediaan benar-benar mencukupi bagi masyarakat Muaro Jambi yang akan berkurban pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah.
Disbunak juga meminta masyarakat yang ingin berkurban untuk dapat memastikan hewan yang dibeli benar memiliki surat keterangan kesehatan hewan, sehingga daging hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Kesehatan sapi itu harus betul-betul memenuhi kebutuhan nanti saat saat dilakukan pemotongan. Kemudian kalau seandainya adanya sapi yang sakit, silakan berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Peternakan Kabupaten Polda Jambi. 4.745 ekor hewan kurban tersebut diantaranya 1.815 ekor sapi, 430 ekor kerbau, dan 2.500 ekor kambing. Disbunak memastikan ribuan ekor hewan kurban tersebut telah memenuhi persyaratan, diantaranya surat keterangan kesehatan hewan. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun memastikan bahwa ketersediaan hewan kurban di Kecamatan Singkut dan juga Pelawan dinyatakan sehat usai dilakukan pemeriksaan dan juga penyuntikan vaksin. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun terus menjaga lalu lintas ketersediaan dan keamanan serta kesehatan hewan kurban. Seperti di Kecamatan Singkut dan Kecamatan Pelawan, hewan kurban dinyatakan sehat dan siap dijual ke masyarakat yang membutuhkan. Untuk Kecamatan Singkut, ketersediaan hewan kurban mencapai 189 ekor. Terdiri dari 139 ekor sapi, 9 ekor kerbau, dan 41 ekor kambing. Di Kecamatan Pelawan tersedia 118 ekor hewan kurban, terdiri dari 71 ekor sapi, 15 ekor kerbau, 29 ekor kambing, dan 3 ekor domba. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun, Deden Kusnandar, mengatakan, guna memastikan kesehatan hewan kurban, pihaknya sudah melakukan pemantauan di beberapa desa di Kecamatan Singkut dan Pelawan. Hewan kurban yang akan dijual sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Sudah melakukan pendataan ternak yang pertama. Pendataan ternak kemarin kita lakukan baru selesai di Kecamatan Singkut, di mana ada 104 ekor di pedagang besar, tidak ada 3 pedagang, ada 3 perumput ternak. Hewan kurban yang diperjualbelikan di Kecamatan Singkut dan Pelawan sudah mendapat surat keterangan kesehatan hewan dan bebas dari penyakit mulut dan kuku serta penyakit lainnya. Edi Kustadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengawasi jalannya perekrutan dan juga kinerja badan ad hoc yang dilakukan oleh KPU. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada tahun 2024. Saudara, Ditintelkam Polda Jambi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu tak hanya menjadi tugas utama penyelenggara, namun juga harus didukung oleh masyarakat. Masih ya. Tapi menurut saya, tadi sudah saya. Direktorat Intelkam Polda Jambi menggelar FGD bersama sejumlah tokoh masyarakat, forum organisasi, dan sejumlah perwakilan insan pers. Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Kota Jambi itu dilakukan untuk mengoptimalisasi kewaspadaan dini terhadap potensi kerawanan konflik di Provinsi Jambi pasca pemilu dan menjelang Pilkada tahun 2024. Kegiatan itu diisi pemateri dari akademisi dan Komisioner KPU Provinsi Jambi. Kasubdit Politik Ditintelkam Polda Jambi, AKBP Bagus Santoso, mengatakan kegiatan itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan Polda Jambi untuk memastikan terjaganya keamanan dan kenyamanan masyarakat selama berlangsungnya pesta demokrasi. Peduli Katimas ini kepada Bapak Ibu sekalian. Begitu kegiatan ini dengan baik dan diskusikan kepada narasumber apabila ada sesuatu permasalahan agar dapat kita memberikan solusi ke depan. Kegiatan itu diharapkan dapat menyatukan pemikiran dalam menciptakan pesta demokrasi yang aman dan damai.
Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, syarat bagi pasangan calon yang kontestan melalui jalur partai politik untuk ikut pilkada di tahun 2024 kali ini tentunya harus memiliki minimal 20% kursi di DPRD Muaro Jambi. KPU Kabupaten Muaro Jambi memastikan tidak ada partai politik atau parpol di DPRD Muaro Jambi yang bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati tanpa berkoalisi pada pemilihan kepala daerah 2024. Ketua KPU Al-Butakin mengatakan untuk syarat dukungan pasangan calon pada pilkada minimal 8 kursi legislatif atau pasangan calon harus memiliki 20% dukungan dari total 40 jumlah kursi di DPRD Muaro Jambi. Al-Butakin menegaskan apabila dilihat dari estimasi jumlah kursi, berkemungkinan pilkada Muaro Jambi pada tahun 2024 ini akan diikuti oleh 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Persentase kan itu kan syarat dukungan itu kan 20% dari jumlah kursi. Jumlah kursi kita di Kabupaten Muaro Jambi ini kan bertambah dari 35 jadi 40. Ya kalau estimasinya itu bisa jadi 4 salon gitu. Sementara ini kan kita belum tahu gitu kan, tapi memungkinkan untuk 4 calon. Pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah yang digelar serentak pada tanggal 27 November 2024. Untuk pendaftaran pasangan calon akan dimulai dari tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024. Azam Afdan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Bawaslu menetapkan 24 anggota pengawas pemilu kecamatan atau Panwaslu Cam. Hasil seleksi rekrutmen Panwaslu melalui jalur portofolio dan rekrutmen baru. Anggota Panwaslu Cam ini akan disebar di 8 kecamatan dalam kota Sungai Penuh. Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh, Dianda Kurniawan, mengatakan pihaknya telah menetapkan 24 anggota Panwaslu Cam hasil seleksi rekrutmen Panwaslu melalui jalur portofolio dan rekrutmen baru. Dari 24 anggota Panwaslu Cam yang terpilih, 19 orang telah mengikuti seleksi secara portofolio dan 5 orang telah mengikuti seleksi secara rekrutmen baru. Anggota Panwaslu Cam yang terpilih akan ditempatkan di 8 kecamatan dalam kota Sungai Penuh. Masing-masing kecamatan akan ditempatkan 3 orang Panwaslu Cam. Jumlah pesertanya 24 orang yang terbagi dari dua jenis rekrutmen. Yang pertama existing, yang kedua rekrut baru. Existing itu jumlahnya 19 orang dan rekrut baru ada 5 orang. Dianda Kurniawan mengimbau seluruh anggota Panwaslu Cam agar selalu menjaga integritas dan netralitas selama tahapan pilkada serentak tahun 2024. Fahlan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kabupaten Sarolangun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bisa melakukan pengawasan serta melaporkan pihak-pihak yang dilarang ikut dalam politik praktis terlibat di setiap tahapan pemilu kada 2024 kali ini. Tahapan pelaksanaan Pesta Demokrasi 2024, pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Jambi, serta bupati dan wakil bupati Sarolangun saat ini sedang berlangsung. Berbagai tahapan rawan diikuti oknum aparatur sipil negara yang terlibat politik praktis. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun, Pudrika, mengatakan netralitas ASN sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi. Aparatur sipil negara diharapkan mematuhi prinsip dan proses pemilihan umum agar lebih transparan, bebas dari intervensi pemerintah. Guna menjamin keberlangsungan pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk itu pihak Bawaslu meminta peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, mengawasi secara melekat sepak terjang aparatur sipil negara di setiap tahapan dan dalam proses pilkada serentak 27 November 2024. Bawaslu sudah jauh-jauh hari sudah mengimbau kepada seluruh ASN dan pihak-pihak terkait yang dilarang terlibat dalam politik praktis pilkada ini, dan kami kantor Bawaslu selalu terbuka untuk menerima pengaduan ataupun laporan dari pihak manapun kiranya nanti ada ASN ataupun pihak-pihak dilarang terlibat dalam politik praktis untuk melaporkan kepada Bawaslu.
Jika masyarakat menemukan oknum ASN yang tidak netral di setiap tahapan pemilu 2024, diminta untuk segera melaporkan ke Bawaslu Sarolangun, agar yang bersangkutan segera ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Edi Kustadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, 6.100 data kependudukan warga Kota Jambi diusulkan ke Kemendagri Republik Indonesia untuk dinonaktifkan. Berdasarkan hasil coklat KPU Kota Jambi, data tersebut sudah pindah domisili dan meninggal dunia. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Jambi usulkan 6.100 data kependudukan warga Kota Jambi untuk dinonaktifkan. Usulan itu telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia beberapa hari lalu. Berdasarkan hasil dari pencocokan dan penelitian atau coklit KPU Kota Jambi, data tersebut sudah pindah domisili dan meninggal dunia. Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi, Dirwan Ilyas mengatakan, penghapusan data tersebut merupakan salah satu cara untuk memperbaharui dan menertibkan data kependudukan. Dirwan Ilyas menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pendataan jumlah penduduk setiap tahunnya, termasuk daftar orang yang memasuki usia wajib KTP. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengawasi jalannya perekrutan dan kinerja badan ad hoc yang dilakukan KPU. Badan ad hoc diminta netral dan menjaga integritas sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus melakukan pengawasan proses tahapan pilkada, termasuk pengawasan perekrutan badan ad hoc 55 anggota PPK dan 279 PPS yang dilakukan oleh KPU. Selain melakukan pengawasan, Bawaslu juga turut memeriksa dokumen setiap calon secara detail. Hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan saat penginputan data calon peserta, serta langsung memberikan rekomendasi untuk dilengkapi agar tidak ada kesalahan apapun saat dilanjutkan. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tarmuzi, mengatakan pengawasan dilakukan secara melekat dan menyeluruh terhadap seluruh proses perekrutan calon PPK dan PPS dari awal, dan belum ditemukan adanya pelanggaran hukum. Bawaslu juga meminta kepada seluruh PPK dan PPS untuk menjunjung tinggi nilai-nilai langsung umum bebas rahasia jujur dan adil atau luber-jurdil dalam bertugas. Tarmuzi berharap agar masyarakat turut melakukan pengawasan partisipatif dalam tahapan pilkada serentak tahun 2024. Kliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. KPU Batanghari, Saudara, melakukan penetapan peserta yang telah mengikuti tahapan seleksi calon PPS. Dan sebanyak 372 orang peserta yang telah dinyatakan lulus akan dilantik menjadi anggota PPS pada pilkada serentak di tahun ini. Tahapan demi tahapan seleksi penerimaan calon panitia pemilihan suara di tingkat kelurahan maupun desa telah dilaksanakan KPU Batanghari. Dari tahap awal seleksi yang diikuti 958 pendaftar, mulai dari seleksi dokumen pelamar hingga wawancara. Hari ini KPU akan mengumumkan sekaligus menetapkan peserta yang lulus seleksi. Ketua KPU Kabupaten Batanghari, Ahmad Halim, mengatakan, sesuai kebutuhan, 372 anggota PPS yang dinyatakan lulus akan ditempatkan di 124 desa dan kelurahan di 8 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Jumlah peserta yang lulus akan diumumkan melalui laman atau website resmi milik KPU sesuai wilayah tugasnya masing-masing. 24-25 itu kami akan melakukan penetapan nanti yang terpilih. Nah, PPS akan dilantik nanti pada tanggal 26 hari Minggu. Pendaftar yang masuk kepada KPU Kabupaten Batanghari keseluruhannya itu sebanyak 958 secara total. Pihak KPU menjadwalkan ratusan peserta yang telah lulus akan segera dilantik pada Minggu besok, agar petugas dari Badan Ad Hoc dapat bekerja segera dalam menyiapkan tahapan pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024. Ade Juniawan,
TVRI Jambi melaporkan. Pejabat Bupati Merangin Mukti tinjau jalan rusak di Kecamatan Bangko Barat dan Renah Pebarap. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan di segmen editorial sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, terkait dengan infrastruktur jalan, penjabat Bupati Merangin Mukti meninjau jalan rusak di Kecamatan Bangko Barat dan juga Rendah Pebarap. Dan dalam waktu dekat ini, pemerintah Kabupaten Merangin juga akan melakukan perbaikan jalan rusak tersebut melalui dana alokasi khusus. Penjabat Bupati Merangin Mukti meninjau jalan rusak di Kecamatan Bangko Barat, tepatnya di Simpang Tengkorak menuju Desa Pulau Rengas. Didampingi Kadis PUPR dan Kalaksa BPBD serta OPD lainnya, Mukti mengecek langsung kondisi jalan rusak dan berlubang di beberapa bagian. Mukti mengatakan, dalam waktu dekat Pemkab Merangin akan melakukan perbaikan jalan rusak itu melalui dana alokasi khusus atau DAK. Jalan itu akan dikerjakan dengan anggaran sekitar 11 miliar rupiah. Ya, pelan-pelan infrastruktur di Bangko ini, ya di Kabupaten Merangin ini insya Allah bisa terselesaikan. Namun memang kita akui bahwa tanpa dana alokasi khusus kita sulit memperbaiki jalan yang cukup panjang, apalagi berkilo-kilo ini. Mukti berharap perbaikan jalan yang dilakukan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan, serta dapat meningkatkan perekonomian. Tak hanya meninjau jalan di Simpang Tengkorak, Mukti juga meninjau ruas jalan rusak di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pebarap. Mukti mengatakan, jalan kawasan Geopark Merangin itu juga akan diperbaiki dalam tahun ini dengan anggaran 8,8 miliar rupiah. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Bupati Bungo, Syafruddin Dwi Aprianto meninjau bimbingan Dian Pinsat Kwarca Pramuka Bungo tahun 2024. Selain memberikan motivasi, Syafruddin Dwi Aprianto juga mengajak peserta untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan. Wakil Bupati Bungo, Syafruddin Dwi Aprianto, sekaligus Ketua Karcap Gerakan Pramuka Bungo, meninjau bimbingan teknis keladian pimpinan satuan atau Dian Pinsat tahun 2024 di Bumi Perkemahan Tanjung Bungur, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah. Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda yang telah diprogramkan oleh pengurus kuartir Gerakan Pramuka Cabang Bungo tahun 2024. Selain memberikan motivasi, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan bagi generasi muda agar memiliki karakter, berakhlak baik dan menjadi teladan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Sore ini kita hadir dalam kegiatan Dian Pinsat Kwarca Pramuka Bungo untuk meningkatkan kapasitas para pimpinan di masing-masing satuan. Ini pesertanya dari seluruh sekolah SMA sederajat di Kabupaten Bungo, dan memang sejak awal kita ingin agar seluruh sekolah di Bungo ini dari mulai SD, SMP, SMA sederajat kegiatan pramuka aktif. Kita harapkan mereka nanti semuanya ketika sudah dilatih, sudah pulang ke sekolah masing-masing betul-betul menjadi contoh, juga mentransfer ilmunya dan menggerakkan kegiatan pramuka di masing-masing sekolahnya. Dan kita berharap lagi ini acara penting buat mereka untuk meningkatkan kapasitas, dan harapannya mereka menjadi pimpinan di masing-masing satuan yang punya kompetensi, juga punya skill yang bagus. Kegiatan yang digelar di Bumi Perkemahan Tanjung Bungur, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah itu diikuti 50 siswa dan siswi dari berbagai sekolah tingkat SMA sederajat se-Kabupaten Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Menghadiri pembukaan MTQ ke-9 tingkat Kecamatan Muko-Muko Batin tahun 2024 kali ini, Asisten 1 Setda Kabupaten Bungo berharap MTQ tingkat kecamatan bisa melahirkan Qori dan juga Qori A yang membumikan Al-Quran.
Asisten 1 Bupati Setda Kabupaten Bungo Zulfadli menghadiri acara pembukaan MTQ ke-9 tingkat Kecamatan Muko-Muko Batin 7 di Dusun Pekan Jumat. MTQ tingkat kecamatan ini mengusung tema Ciptakan Generasi Muda Qurani dan mewujudkan Bungo Maju dan Sejahtera. Asisten 1 Zulfadli mengapresiasi Dusun Pekan Jumat sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan. Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan ini rutin dilakukan pemerintah kabupaten selama 1 bulan. Secara bergilir dilaksanakan di 17 kecamatan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama generasi muda, untuk mencintai Al-Quran serta melahirkan para qori dan qoriyah muda terbaik yang membumikan Al-Quran khususnya di Kabupaten Bungo. Hadirin sekalian berbahagia, berkenaan dengan penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan, pemerintah Kabupaten Bungo telah menetapkan jadwal pelaksanaan MTQ ke-17 dalam Kabupaten Bungo. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 22 April 2024. MTQ ke-9 tingkat Kecamatan Muko-Muko Batin 7 Kabupaten Bungo ini diikuti oleh 10 dusun dengan jumlah peserta 358 dan 16 ofisial. Memperlombakan 5 cabang yakni Tilawatil Quran, Syahril Quran, Fahmil Quran, Hifzil Quran, dan Tartil Quran. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jadwal penerimaan P3K Pemprov Jambi saat ini masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam segmen Info Haji. Saudara, 4 unit bus disiapkan Pemkab Tanjung Jabung Timur untuk akomodasi antar jemput calon jemaah haji atau CJH menuju asrama haji Provinsi Jambi. Keberangkatan CJH asal Tanjung Jabung Timur dijadwalkan pada 6 Juni mendatang. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyiapkan 4 unit armada bus untuk transportasi keberangkatan dan kepulangan CJH menuju asrama haji Provinsi Jambi. Sesuai jadwal, 144 orang yang terdiri dari 142 CJH dan 2 petugas daerah haji akan diberangkatkan pada 6 Juni mendatang. Kabag Kesra Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Taufik Hidayat mengatakan, pelepasan CJH nantinya akan dilakukan pada 5 Juni mendatang sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Seluruh CJH nantinya akan diinapkan di mes PKK dan Rumah Dinas Bupati Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya, keberangkatan menuju asrama haji Provinsi Jambi akan dilakukan keesokan harinya pada 6 Juni 2024 sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut mengingat jadwal diterima rombongan CJH Kabupaten Tanjung Jabung Timur di asrama haji Provinsi Jambi pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Seluruh CJH Tanjab Tim tergabung dalam kloter 25 embarkasi yang berisi barang keperluan CJH dikirim 1 hari jelang keberangkatan. Seluruh CJH asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur diimbau untuk tetap selalu menjaga kesehatan dan pola makan menjelang hari keberangkatan. Cliffa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Gubernur Jambi Al-Haris meresmikan 4 ruangan belajar SMK Negeri 15 di Kabupaten Merangin. Peresmian tersebut sebagai wujud komitmen untuk bisa mendorong kemajuan pendidikan di Provinsi Jambi. Pendidikan memiliki peran vital dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Pendidikan adalah pondasi utama untuk mencapai percepatan pembangunan daerah dan nasional. Melalui pendidikan berkualitas yang adil dan merata, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri, sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia yang inklusif dan berdaya saing. Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk mendorong kemajuan pendidikan di daerah dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu dikatakan Gubernur Jambi Al-Haris saat meresmikan 4 ruang belajar SMK Negeri 15 Kabupaten Merangin yang dibangun melalui dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2023. Al-Haris berharap peresmian gedung sekolah itu akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas SDM daerah yang nantinya menghasilkan lulusan yang siap kerja dan memiliki kemampuan khususnya di bidang peternakan. Upaya pembangunan SDM berkualitas sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Provinsi Jambi yang mantap dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan hari ini saya semakin menyadari bahwa SMK peternakan ini sangat dibutuhkan oleh kita semua. Bapak Ibu saya hormati sekalian, Indonesia hari ini masih menerima impor daging dari luar negeri. Daging sapi, daging kerbau itu masih kita impor dari luar negeri. Dengan sekolah SMK peternakan ini kita berharap semakin banyak petani-petani kita yang bergerak di bidang peternakan, mudah-mudahan paling tidak di wilayah itu tidak beli kemana-mana. Pemprov Jambi sangat membutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi belum memutuskan jadwal pembukaan penerimaan 1.536 formasi P3K tahun 2024. Dan saat ini Saudara Pemprov Jambi baru menerima keputusan terkait alokasi penerimaan P3K. Dengan yang di depan dari sini kelihatan itu, saudari. Diterbitkan Undang-Undang Nomor. Pemerintah Provinsi Jambi belum memutuskan jadwal pembukaan penerimaan 1.536 formasi P3K tahun 2024. Meski telah mendapatkan persetujuan alokasi penerimaan dari Kemenpan RB. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi N. Rizal mengatakan, pembukaan pendaftaran tenaga P3K masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Saat ini, Pemprov Jambi baru menerima keputusan terkait alokasi penerimaan P3K, sementara jadwal dan teknis penerimaan masih belum ditentukan. Untuk alokasi P3K tahun 2024, tenaga guru masih mendominasi formasi penerimaan P3K dibanding tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Pada penerimaan P3K tahun 2024, formasi tenaga guru berjumlah 1.306 orang, sementara tenaga kesehatan 170 orang dan teknis hanya 60 orang. Rencana penerimaan P3K tahun 2024 itu kita sudah mengusulkan formasi sebanyak 1.536. Berdasarkan petunjuk yang diberikan pemerintah pusat, penyelesaian penerimaan P3K masih menjadi prioritas utama dibanding perekrutan CPNS. Sementara pembiayaan gajinya dibebankan pada APBD. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Polisi saat ini masih mengumpulkan keterangan dari para saksi terkait kasus tindak pidana perdagangan orang modus varian job di Jerman. Dan dalam waktu dekat ini, polisi juga akan gelar perkara khusus setelah kasus ini menjadi atensi oleh Bareskrim Mabes Polri. Kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus varian job di Jerman yang melibatkan mahasiswa masih dalam proses penyelidikan penyidik Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jambi. Setelah gelar perkara di Bareskrim minggu lalu, saat ini penyidik masih mengumpulkan barang bukti dan menggali keterangan sejumlah saksi. Saksi hingga terlapor dijadwalkan diperiksa untuk menguatkan bukti terkait kasus tersebut. Jika bukti terkumpul, penyidik Subdit 4 Renakta kembali bakal menggelar perkara khusus untuk kasus ini. Kasus ini menjadi atensi Polda Jambi setelah Bareskrim Mabes Polri mengungkap TPPO modus varian job di Jerman. Sehingga tugas rekan-rekan penyidik dari Direktorat Krimum Subdit 4 saat ini sedang berproses, baik minggu lalu maupun minggu ini, terhadap saksi-saksi yang memang dibutuhkan keterangan lanjutan.
Sebelumnya, Mabes Polri mengungkap tindak pidana perdagangan orang pada program Varian Job di luar negeri. Sebanyak 1.407 mahasiswa dari 33 universitas termasuk Universitas Jambi diberangkatkan, namun mereka dipekerjakan secara non-prosedural atau eksploitasi. Dalam kasus itu, polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penyidik kepolisian Polda Jambi kembali mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kasus pengerusakan kantor gubernur ke JPU Kejati Jambi. Penyerahan SPDP itu terkait kembali ditetapkannya 1 orang tersangka pada perkara tersebut. Satu persatu tersangka kasus pengerusakan fasilitas negara kantor Gubernur Jambi diamankan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi. Kali ini seorang berinisial H ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian Polda Jambi. Hal itu dipastikan dari surat dimulainya penyidikan atau SPDP yang dikirimkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi ke Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Kasih Penkum Kejati Jambi Leksi Fotarani mengatakan, hingga saat ini penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka dari perkara tersebut. Tersangka diduga merupakan salah satu provokator hingga terjadinya aksi pengerusakan kantor Gubernur Jambi. Pasca pemeriksaan dan penetapan tersangka dari kasus pengerusakan kantor gubernur, jaksa telah menerima SPDP atas nama Hasan. Dia merupakan satu tersangka baru yang sebelumnya sudah ada 3, dan untuk 1 orang tersangka Sasi Kuswoyo sudah kita limpahkan ke pengadilan dan tinggal menunggu penetapan sidang. Sedangkan untuk Angga dan 1 orang yang masih DPO. Dengan diterimanya SPDP itu, Kejati Jambi akan menyiapkan sejumlah jaksa untuk meneliti berkas perkara tersebut hingga proses persidangan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Anastasia Laga. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.